Silakan saudara duduk, terima kasih tim Praise and Worship. Saya ajak kita untuk mengucapkan atau membaca ayat yang perlu diucapkan di minggu ini, Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Filipi 2 ayat 5 berbunyi begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dihafalin 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara pulang dari ruangan ini masih ketemu orang, pulang ke rumah, mungkin saya bilang saya di rumah seorang diri, tapi engkau tidak selama-lamanya di rumah, masih keluar rumah, pergi ke restoran, pergi ke jalan, masih ketemu orang, ayat ini masih berlaku buat kita. Kecuali saudara bilang, Bapak habis gereja ini saya mau tinggal di Gunung Novonsoro sampai saya mati, lupakan ayat ini, karena saudara sudah tidak ketemu orang. Tapi kalau saudara masih ketemu suami, masih ketemu istri, masih ketemu anak, masih ketemu teman, masih ketemu sahabat di kantor, ini ayat masih berlaku buat saudara. Sebentar saudara pulang motor, saudara ada di lapis ketiga dari semua lapisan yang lain. Saya punya pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan. 1 SKS Fakultas Sabar. Puji Tuhan. Saya punya pikiran Kristus. Ketemu orang di jalan saudara senyum, dia tidak senyum. Kita punya pikiran Kristus. Tuhan, aku percaya dia dalam pergumulan dan tolong dia supaya dia bisa mengalami kemenangan. Itu pikiran Kristus. Tapi kalau saudara tidak punya pikiran Kristus, emangnya kau pikir kau punya muka saja? Saya juga punya. Besok saya tidak mau kasih muka buat kau. Saudara, muka kita tetap di tempat. Yang punya nilai, yang punya harga tinggi bukan karena kita jaga, tapi karena Tuhan berikan buat saya dan saudara. Makin saudara berharga, makin saudara tahu saudara bernilai, saudara tidak perlu pujian orang, saudara tidak perlu penilaian, saudara perlu untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena Tuhan berikan nilai yang luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi Bapak Ibu dalam hidup bersama kita perlu punya pikiran Kristus. Saudara yang punya toko, punya warung, saudara perlu pikiran Kristus, saudara perlu perasaan Kristus. Dihina tetap haleluya, dibilang menyembuhkan setan dengan mengusir setan dengan Beelzebul, tetap puji Tuhan tidak terganggu. Di dalam Matius 16, waktu Tuhan survei tentang dirinya kepada murid-murid, dia tanya begini, menurut kata orang siapakah aku ini? Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, itu sangat melecehkan Tuhan. Kenapa? Yohanes Pembaptis ini kacungnya Tuhan. Bahkan Yohanes sendiri bersaksi, membuka tali kasutnya aku tidak layak. Ya, masa kamu samakan dia dengan? Yang bilang engkau Elia. Elia itu kalau bukan saya kasih kuasa dia tidak bisa turunkan api. Ada yang bilang engkau nabi, saudara-saudara. Lalu Tuhan tidak bilang begini, coba cari tahu di mana yang bilang saya Yohanes Pembaptis, di mana yang saya bilang Elia. Yudas, keluarkan uang transportasi, uang akomodasi supaya saya utus kamu pergi perbaiki orang-orang itu salah benar. Saya ini Yesus. Saudara-saudara, dia punya pikiran Kristus. Hari ini saudara tahu bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Sebab hidup kita ini ada 4 sumber. Yang pertama diri sendiri, yang kedua orang lain, yang ketiga pengadilan manusia, yang keempat Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga itu Paulus berkata, bagiku sedikit sekali entah aku dihakimi oleh manusia. Orang berbebas bilang, tapi kita juga bebas untuk memilih, untuk percaya. Saudara tahu kenapa Elisa bisa berhasil mengikuti Elia sampai ke akhir? Karena dia tidak membangun hidupnya di atas apa kata orang. Ya, 50 nabi berkata begini, kau stop sudah, jangan ikut-ikut ya. Saudara, kalau nabi yang ngomong siapa yang tidak ragu, tapi Paulus berkata begini, sekalipun ada malaikat dari sorga, bukan dari neraka loh, dari sorga. Tapi kalau dia beritakan Injil yang lain, terkutuklah. Jadi bukan dari neraka, dari sorga saudara ya. Jadi saudara-saudara, kalau ada perkataan yang tidak perlu saudara responi, gak usah diresponi. Jangan habiskan hidup saudara, waktu saudara hanya untuk meresponi hal-hal yang terlaku. Responilah firman Tuhan karena firman Tuhan membawa kehidupan. Saya merasa aneh, orang-orang yang tidak jawab doa kita, tidak tambah umur kita renungkan perkataannya siang dan malam, saya prasangka. Tapi perkataan Tuhan yang mendatangkan kehidupan kita lupa untuk renungkan. Bisa bilang amin? Jadi jangan salah renungkan, yang direnungkan itu perkataan Tuhan. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Mazmur pasal 1 menjaminnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, daunnya tetap hijau, kesehatannya tetap bagus, pikirannya tetap tenang, hijau terus. Amin. Kok ini orang sebikin kok kayak begitu, kok masih berkati dia makan bakso? Iya ya, saya akan ditanam di tepi aliran air. Saya punya pikiran Kristus, yang saya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya tak? Pembalasan itulah haknya Tuhan. Amin.
Ya udah, kita punya pikiran Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini 42 hari tadi dikatakan oleh Ariel tadi, kita akan melewati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara, di dalam Ibrani pasalnya yang pertama, di dalam Alkitab King James Version itu ada satu kata yang terlewatkan, ya. Kalau di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 di dalam Alkitab kita dikatakan bahwa iman adalah, dikatakan di dalam, saya baca dalam terjemahan TB2, saudara. TB2 ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ya, kalau Ibrani pasalnya, Ibrani 11 ayat 1, ada kata kita, kalau di sini kata kitanya hilang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Nah, di dalam bahasa Inggris kalau saudara konversi sejenak saja ke dalam Alkitab bahasa Inggris, maka saudara akan temukan satu kata yang hilang, yaitu now. Now faith is. Sekarang iman adalah. Nah, saya berikan sedikit ilustrasi buat saudara. Kalau anak saudara janjian, nah nanti papa pulang kantor, papa bawa Silver Queen. Karena dia tahu kesukaan anaknya Silver Queen. Sudah tahu anaknya bilang, hore. Kapan? Sekarang. Sudah ada Silver Queen-nya? Belum. Tapi kapan horenya? Sekarang. Malah dia berani lagi cerita-cerita sama temannya. Bentar, saya punya Silver Queen. Silver Queen-nya sudah ada? Belum. Udah diceritain. Saudara belum dapat kesembuhan, belum dapat jawaban. Ceritain aja. Tuhan adalah jawaban atas segalanya. Sudah dapat jawaban? Belum. Tapi kita ucapkan karena iman itu now. Bukan nanti. Nanti kalau sudah lihat, Tuhan bilang begini, berbahagialah engkau karena engkau melihat maka engkau percaya. Tuhan bilang sama si Thomas. Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu iman. Dan dia cerita buat teman-temannya, mungkin buat kakak, buat adik, buat sahabatnya. Sebentar siang, saya punya Silver Queen. Silver Queen coklatnya belum ada, tapi udah diceritain, udah dibicarakan. Kenapa? Karena dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Dasarnya apa? Papanya punya uang. Dasarnya apa? Kita ceritakan sekarang, Tuhan kita punya kuasa, punya segalanya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Buktinya apa? Dia tahu papanya tidak pernah ingkar janji. Kalau janji pasti digenapi. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Bisa bilang amin? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Jadi buktinya ada, dasarnya ada. Dasarnya Tuhan kita maha kuasa. Buktinya apa? Dia janji tidak pernah kecewakan. Ada lagu lama sekali ini, kayak kalau nggak salah ini sedikit swing ya. Coba namain di D ya. Saya lihat dulu. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Tak pernah Tuhan janji, hidupku takkan berduri. Tak pernah dia janji. Yang tahu, tetapi dia berjanji harus selalu sertaku dan menuntun jalanku selalu. Janjinya dia atur langkahku. Janjinya dia pegang tanganku, dia pegang tanganku. Ku bersyukur, Tuhan selalu peliharaku.
sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang, menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Sedikit balap temponya. Janjinya tiap hari. Ya, agak sedikit turun temponya. Saya sedikit balap-balapan. Nah, janjinya, buktinya dia berjanji. Dasarnya dia maha kuasa. Kapan mengucap syukurnya? Sekarang. Jadi ada 3 faktor dari iman now, sekarang. Jadi hari ini kalau Tuhan berjanji, Tuhan memberikan jawab, dia pasti memberkati saudara. Aminnya kapan? Kita bukan amin, amasa. Saya ingat dulu pertama kali datang ke Papua, banyak sekali situasi tidak mengenakan. Sedikit-sedikit demo, dan kalau ada informasi demo, semua ibu-ibu bilang sama anaknya, nah hari ini tidak boleh sekolah, demo. Padahal itu informasi datang dari sumber yang belum tentu benar. Kita percayai. Sementara janji yang datang dari sumber yang bisa dipercaya, kita bilang amasa. Saya berdoa kita ganti hari ini. Yang sumber terlaku, jangan dulu dipercayai. Yang paling laku dan paling terbukti luar biasa, kita percayai. Bisa bilang amin? Tetap di D. Sebagai penolong dalam kesesakan. Saudara. Sebagai penolong dalam kesesakan. Bukan cuma terbukti. Sekali lagi. Sangat terbukti. Sangat terbukti pertolongan Tuhan. Bisa bilang amin? Saudara-saudara, jadi itu sebabnya kapan kita bersyukur sekarang, kapan kita naikkan ucapan syukur sekarang, sudah ada jawabannya belum, sudah ada janjinya belum, karena dasarnya dia maha kuasa dan buktinya dia tidak pernah ingkar janji. Haleluya, itu intro dulu hari ini baru intro tentang iman saudara. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara hari ini, berkat Tuhan luar biasa buat kita semua, dan saya ingin merewind kembali supaya saudara tahu posisi saudara di mana. Saudara ada dalam kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Saudara hidup di dalam karya yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Saudara hidup di dalam berkat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa bukan untuk mendapatkan kemenangan, tapi kita berdoa dari kemenangan yang sudah Tuhan siapkan. Bukan for, tapi from. Ya, kita berdoa dari kemenangan, bukan untuk mendapatkan kemenangan. Kita berdoa dari berkat yang sudah Tuhan siapkan, bukan untuk mendapatkan berkat, karena kita hidup di dalam kemenangan yang sudah Tuhan selesaikan dan sudah Tuhan berikan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Makanya saya selalu bilang begini, damai sejahtera itu bukan sesuatu yang diupayakan, tapi sesuatu yang diterima. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, kita tinggal terima. Jangan bikin saya macam-macam, saya lagi tenang-tenang nih, berani kok macam-macam, saya ajar kok. Berarti dia damai sejahtera paling murah, karena tergantung dari orang-orang di sekeliling. Kalau orang bagus, dia bagus, kalau orang tidak bagus, dia juga tidak bagus. Tapi ada satu damai sejahtera yang dari dalam, semua bilang dari dalam. Kalau kamu minum air dari sumur ini, Yohanes pasal 4, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan, dari dalammu, out from your belly, dari dalammu. Di luar mau kacau seperti apa? Dari dalam. Di luar mau hancur seperti apa? Dari dalam. Tapi kalau orang gak punya dari dalam, dia akan harapkan bikin mata-mata supaya saya senang. Jangan bikin macam-macam, saya bisa marah. Saudara ya. Dari kalau orang itu aman, dia aman. Orang itu kacau, dia juga itu kacau. Ini damai sejahtera yang paling murah. Tapi Tuhan tawarkan damai sejahtera yang luar biasa, yang berasal dari dalam. Haleluya. Setiap kali saudara pegang dada saudara pegang hati saudara, ada damai sejahtera di dalamku. Amin. Ada damai sejahtera di dalam diriku. Nah itu sesuatu yang diterima. Saya singkirkan dulu mimbar ini karena saya akan memberikan rewinder tentang ilustrasi ini untuk saudara bisa mengerti. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama kita tahu ada yang namanya korban penghapus dosa. Ya, ada satu korban yang tanpa darah yaitu tepung.
Tapi yang lain itu pakai darah. Tapi itu semua bicara tentang Kristus Yesus. Dia diambil, dijemur, dikuliti, ditumbuk, diayak, ditumbuk, sampai tepung yang terbaik. Kristus telah jadi tepung yang terbaik buat kita semua, saudara-saudara ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika orang-orang berdosa dalam perjanjian lama ini hendak membawa korban penghapus dosa, maka dia akan membawa dombanya kepada imam untuk diperiksa oleh imam. Nah, saya minta saudara saya, Kevin mana Kevin? Kevin, kasih tinggal tugas. Mana Kevin? Sudah. Yosua sini. Yosua dan Kevin. Yosua sama Kevin, ayo. Kevin jadi dombanya, Yosua jadi orang berdosanya, saudara ya. Nah, dua nih sahabat. Pas warna sama-sama ya, maron ini, saudara ya. Nah, saudara saya ingin biar saudara nangkap lagi, karena ini sering saya sampaikan buat saudara. Nah, ini saudara-saudara, saya adalah imamnya. Dan ini orang berdosa dan ini dombanya yang akan dibawa kepada imam, saudara ya. Bagus badannya, saudara. Waduh keren, ini domba yang cocok, saudara ya. Jadi kau bawa domba kepada imam untuk penghapus dosa. Ya bawa dombamu ya. Nggak usah meme, nggak usah saudara ya. Nah, lalu begitu sampai di imam, maka imam tidak memeriksa orang berdosa, tapi imam akan memeriksa dombanya. Bukan orang berdosa yang diperiksa, tapi dombanya yang diperiksa. Buta atau tidak, timpang atau tidak, cacat atau tidak, saudara-saudara. Jadi dombanya yang diperiksa. Saudara tahu, bukan saya dan saudara yang diperiksa, tapi Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang diperiksa. Semakin bagus dombanya, semakin banyak berkat yang akan diterima oleh orang berdosa ini. Semakin indah dombanya, semakin indah juga berkat yang diterima oleh orang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus diperiksa oleh Pontius Pilatus, diperiksa oleh Herodes, diperiksa oleh semua orang. Mereka berkata, kami tidak menemukan salahnya. Dia domba Allah yang tidak ada cacatnya. Itu sebabnya hari ini kita layak terima yang terbaik. Karena anak domba yang telah dikorbankan untuk saya dan saudara adalah yang paling luar biasa dan terbaik. Yang setuju katakan amin. Jadi imam akan memeriksa domba, bukan memeriksa orang percaya. Jadi kalau ada orang bilang begini, periksa hati, periksa hati, periksa hati. Kok keliru, bukan saya yang diperiksa, domba saya yang diperiksa. Dan Yesus adalah anak domba Allah yang sudah diperiksa dan tidak ada salahnya. Hari ini saya adalah kebenaran dalam Kristus karena anak domba Allah, bukan karena saya. Oke, sudah lihat, kita lanjut. Lalu setelah imam ini periksa, ya kok berlutut, ini domba berlutut. Ya, oke. Orang berdosa ini akan tumpang tangan kepada domba ini. Semua dosa salahnya, pelanggarannya, penyakitnya, pindah kepada domba ini. Dan semua kebaikan domba ini, kekudusan domba ini, pindah kepada orang berdosa ini. Sekarang orang ini jadi orang benar, domba ini jadi domba berdosa. Upah dosa ialah maut, dan domba ini disembelih. Shek, jatuh. Wow. Nah, ini belum mati domba ini. Domba ini disembelih, saudara ya. Lalu orang ini pulang, sekarang saya sudah bebas. Sekarang kira-kira saya masih layak terima berkat ke tidak? Ini orang yang tidak mengerti tentang perjanjian Tuhan yang luar biasa. Jadi domba ini telah disembelih, kita adalah jadi orang berdosa. Nah, perjanjian lama cuma 1 tahun, tapi perjanjian baru sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih buat domba dan orang berdosa yang luar biasa. Tepuk tangan dulu saudara ya. Nanti habis ini ketong atur makan bersama saudara ya. Karena kita perlu pelihara dombanya untuk ilustrasi ke depan saudara ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi semua kita dilayak memberikan pujian kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia telah menggantikan kita dalam segala hal. Ya, saudara tahu saya sudah ulang-ulang buat saudara. Kenapa saya ulang-ulang? Supaya saudara bisa mengerti posisi saudara. Yesus itu waktu perjalanan ke salib saja, bilur-bilurnya sudah menyembuhkan saudara. Belum sampai berkata sudah selesai, engkau sudah disembuhkan. Karena Yesaya 53 berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Dan semua domba yang dibawa di dalam perjanjian lama harus diperiksa bersih. Kecuali domba Yesus ini yang hancur pergi ke kayu salib. Bukan skenario Pilatus, tapi ini skenario sorga. Supaya oleh bilur-bilur Yesus engkau menjadi sembuh. Dan minggu lalu kita dengarkan khotbah Yohanes pasal 11 ayat 1. Ada orang sakit di
ada orang sakit bernama Lazarus. Itu baru buka ayat 1 saja. Ini mengarang yang paling tidak indah kan. Orang kalau mengarang di sebuah kampung namanya Betani, tinggal satu keluarga terdiri dari 3 kakak adik. 2 perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan bernama Maria dan Maria, Marta dan Maria. Yang laki-laki bernama Lazarus. Dan Maria pernah menyiki kaki Tuhan dengan minyaknya dan menyekannya dengan abu. Tapi sayangnya ada satu yang sakit namanya Lazarus. Itu baru mengarang yang bagus. Ini begitu buka Yohanes 11 ada orang sakit. Baru bilang di Betani, baru bilang saudara-saudaranya, baru bilang reputasi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak mau saudara sakit. Dia mau saudara sehat. Termasuk dompet sakit, hati sakit, pikiran sakit. Tuhan mau sembuhkan hari ini. Bisa bilang amin? Karenanya itu ayat 1 langsung Lazarus yang sakit. Dan saudara tahu di akhir kisah itu bukan saja Lazarus dibangkitkan, tapi Lazarus menjadi berkat lewat peristiwa itu. Lazarus membuat satu kampung namanya Betani percaya kepada Tuhan. Di balik semua persoalan yang sudah hadapi, ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Karena mereka melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita akan masuk. Hari ini saya akan berbicara bahwa badai yang kita alami akan membawa kita kepada penggenapan janji Tuhan. Jadi jangan cepat-cepat menghindar badai, jangan cepat-cepat lari dari badai. Saya sebutkan ayatnya, saudara ingat, saudara sebutkan isinya ya. Ya, ini salah satu ayat yang diucapkan. Yesaya pasal 40 ayat 30. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang mereka naik terbang tinggi bagaikan raja wali. Ketika angin badai keluar, semua burung lari bersembunyi kecuali satu burung namanya burung raja wali. Saya percaya saudara adalah burung raja wali. Bukan masalah, tidak usah dicari, sudah ada saudara ya. Mana dadamu, ini dadaku ya. Saudara-saudara, saya ingat di Sorong itu ada satu preman yang paling ditakuti. Dia bilang, mana dia tato di sini. Terada yang saya takut. Tiap malam dia bikin ribut. Lalu ada satu kelompok masyarakat yang bilang, ini orang nih bikin kacau terus, kita mesti kasih pelajaran buat dia. Satu kampung kejar dia, serbu dia, nyonyor, ancur masuk rumah sakit saudara ya. Lalu begitu dia keluar dari rumah sakit, dia tulis tambah di terada yang saya takut kecuali banyak saudara ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar badai itu akan membawa kita kepada kemenangan. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, saudara bisa kasih tanda di sana, dan saudara kasih tanda satu lagi, 1 Raja-Raja 19. 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua itu Elia naik ke surga lewat angin badai ya. Pada ayat yang pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Jadi sebelum saudara-saudara baca selanjutnya, kita lihat ayat 1 ini, sorga yang jadi kendaraan untuk pergi ke sorga itu adalah angin badai. Dengarkan Bapak Ibu, angin badai yang saudara hadapi tidak akan menghancurkan saudara. Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-35, angin ribut diredakan. Semua bilang angin ribut diredakan. Kurang keras, angin ribut diredakan. Kalau bersama dengan Tuhan, angin ribut pasti diredakan. Tapi kalau tanpa Tuhan, angin reda diributkan saudara ya. Pernah saya dengar suami istri mau pisah cuma gara-gara odol gigi saudara ya. Karena suami ini yang penting keluar, istri tuh mau dari bawah biar rapi. Saya bilang, aduh cuma odol gigi kamu bisa masalah. Sudah beli 2 odol gigi, 1 buat suami, 1 buat istri, selesai. Dia mau pencet dari mana, selesai. Mereka bertengkar cuma gara-gara meja rias. Karena tiap kali istrinya habis ukir kening dan semua berhias, dia lupa tutup laci. Lutut suaminya terhantuk. Kok ini kalau boleh tutup kah? Lah itulah suami istri. Satu bagian buka, satu bagian tutup. Selesai saudara. Kenapa kita berantem? Ini namanya angin reda diributkan. Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, angin ribut diredakan. Lalu Tuhan berkata ayat 35, mari kita bertolak ke seberang. Di tengah jalan ada badai dan Tuhan sudah bilang kita pasti sampai di seberang. Tuhan tidak bilang ini, mari kita pergi mati di tengah laut. Tidak saudara ya. Petrus berkata begini, mengapa engkau biarkan kita binasa? Di mata murid-murid badai itu membinasakan. Tapi di mata Tuhan badai itu baru pertengahan perjalanan. Belum endingnya. Jadi badai yang sudah alami itu sementara di tengah jalan menuju kepada kemenangan. Haleluya. Ucapkan saudara saya, badai yang saya alami bukan akhir hidup saya, tapi awal kemenangan yang luar biasa.
Di mata murid-murid ini kebinasaan, di mata Tuhan bukan. Saya percaya Alkitab tidak pernah salah menubuatkan satupun. Makanya bergairah sekali baca Alkitab karena detail-detailnya itu digenapi dengan tidak meleset. Tuhan lahir di Bethlehem, benar. Dia besar di Nazaret, benar. Dia akan menderita, dia akan disiksa, dia akan mati di kayu salib. Benar, semua benar, saudara. Orang Nazaret pernah mau dorong dia. Kalau sampai Tuhan didorong dan mati di Nazaret, berarti firman Tuhan tidak ya dan amin. Karena Alkitab bilang dia mati di salib, bukan mati jadi didorong. Tidak. Dia pernah. Jadi saudara-saudara, semua firman Tuhan itu ya dan amin, detailnya. Percayalah, saudara ada dalam berkat Tuhan dan Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran buat saudara, tapi merancangkan kemenangan. Lalu kenapa saya harus alami ini? Dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mundur dulu sedikit kepada 1 Raja 19. Ya, waktu Isabel menyampaikan pesan kepada Elia lewat seorang messenger. Dengar Elia, saya akan bikin kau sama seperti nabi-nabi yang kau bunuh kemarin di atas gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18 itu Elia membunuh nabi-nabi Baal dan nabi-nabi hutan yang dapat dana dan pemeliharaan dari meja raja lewat Isabel yang dinikahi oleh Ahab. Lalu saudara-saudara, ketika nabi-nabi ini dibunuh, Isabel marah, dia karena Ahab pulang cerita apa yang dilakukan oleh Elia. Saudara-saudara, Isabel kirim kabar buat Elia, saya akan bikin kau sama seperti nabi yang kau bunuh. Lalu ia menjadi takut, kemudian ia lari masuk ke padang gurun, ya. Saudara-saudara, ada 2 padang gurun. Padang gurun yang dituntun oleh Tuhan dan padang gurun yang dimasuki sendiri. Yesus dituntun oleh Roh Kudus masuk ke padang gurun, Lukas pasal 4. Tapi Elia masuk sendiri ke padang gurun. Dengarkan Bapak Ibu, mau saudara dituntun atau saudara masuk sendiri, Tuhan tetap mengontrol hidup saudara. Tuhan tetap akan bekerja untuk kebaikan saudara. Tidak ada agenda untuk 2 orang itu harus turun ke Emmaus. Karena Tuhan bilang begini, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka melenceng karena mereka murid Tuhan. Dan dengar, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, aku akan bikin janji Bapak. Dong sudah dengar ulang-ulang. Tapi dong bikin dong agenda sendiri. Dong bikin dong acara sendiri. Mereka turun ke Emmaus. Dan Lukas 24 mencatat komplit. Dari mereka turun ketemu Tuhan. Sampai memecahkan roti. Sampai balik ke Yerusalem. Dengarkan. Mereka buat keputusan yang tidak sesuai dengan Tuhan punya mau. Tapi tidak berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan nimbrung bersama-sama dengan mereka. Untuk bawa mereka kepada janji Tuhan. Jadi buat apa kita mempersalahkan masa lalu. Kalau hari ini Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Kemarin kalau kau terbikin begini, kau terjadi begini. Stop sudah. Mempersalahkan 5 hari lalu tidak akan mengubah 5 hari ke depan. Mempersalahkan 5 bulan lalu tidak akan mengubah 5 bulan. Mulailah lihat ke depan. Ada rencana yang luar biasa karena Tuhan turut bekerja. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Bukan Tuhan yang tuntun. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Ia membimbing aku. Ia menuntun aku di jalan oleh karena nama. Sekalipun aku. Bukan Tuhan. Aku. Kadang-kadang Daud juga buat keputusan bodoh. Tapi dia berkata begini. Engkau tetap besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Buat apa kita terganggu dengan masa lalu? Itu gara-gara kau bodoh kemarin, itu gara-gara kau salah. Stop. Pakai ketopong keselamatan Efesus pasal 6. Supaya panah musuh tidak akan bisa mengganggu saudara. Malam tidur enak. Kejadian 28. Yakub berbantalkan batu, berselimutkan embun, beratapkan langit. Bantalnya batu, selimutnya embun, atapnya langit. Mimpi surga. Kita pakai bantal dakron, spring bed, king coil, AC, daikin, ketindisan tiap malam saudara. Saudara, apa yang salah? Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yakub punya tempat tidur jauh dari kenyamanan yang sendiri. Semiskin-miskinnya jemaat yang ada di ruangan ini, saya percaya tidak ada yang pakai bantal batu di rumah. Kalau gaya tidur kayak saya, besok telinga satu habis, saudara. Lah ya kan? Kalau ada habis ibadah ini, saudara, datangi saya Pak. Yang bapak khotbah tadi saya lah. Yang sampai hari ini masih pakai bantal batu, saudara. Hari ini juga saya akan ke toko bersama saudara beli bantal buat saudara. Tapi dia menikmati tidur yang luar biasa berkualitas. Salah satu berkat yang luar biasa adalah ketika kita bisa tidur dengan nyenyak. Apa yang terjadi ketika Adam tidur? Hawa muncul. Bukan berarti pulang kita tidur-tidur saja. Tidak saudara ya. Maksudnya ada orang tubuhnya istirahat tapi pikirannya kerja. Dan orang bilang lebih baik lelah fisik daripada lelah pikiran. Betul ke tidak? Dan Tuhan mau kita itu menikmati pikiran yang tenang. Itu yang disebut tidur.
Itu disebut menikmati istirahat. Sebab ada orang kerja pagi sampai malam bisa 6, bisa 12 sampai 16 jam. Tapi tetap happy. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. 3,5 tahun misinya selesai. Dia begitu sibuk. Masih ada waktu kumpul dengan anak-anak. Masih ada waktu berbicara dengan perempuan berdarah. Sampai Yairus bilang, aduh gara-gara kau perempuan ini. Sapu anak mati. Coba kalau kau terpotong di tengah jalan. Begini saya tidak masalah. Tenang, dia cuma tidur. Semuanya sibuk. Tapi tetap dalam ketenangan yang luar biasa. Bisa bilang amin? Aduh jadwal ini, ya Yairus sorry. Gara-gara bercerita ini, aduh tenang, semua tenang. Dan semua selesai. Walaupun dia sibuk luar biasa, tapi tetap dalam ketenangan. Ini yang Tuhan tawarkan buat saya dan saudara. Haleluya, air yang tenang, rumput yang hijau. Ia membaringkan, domba kalau sampai berbaring saudara, itu sudah kenyang. Tapi kalau dia masih berdiri, belum full, tapi kalau full sudah lihat dia berbaring lalu memamah biak. Dan dari perut besar dikeluarkan di mamah lagi. Jadi habis ini saudara pulang jangan langsung TikTok, tapi renungkan firman Tuhan. Ini namanya memamah biak saudara ya. Habis saudara renungkan firman Tuhan baru kau bikin konten. Pasti konten itu luar biasa saudara ya. Bisa bilang amin? Kok kenal artis ini padahal yang di sini lebih hebat dari artis-artis itu saudara ya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara-saudara, Elia ini masuk ke padang gurun bukan tuntunan Tuhan, tapi dia sendiri yang menciptakannya. Apakah Tuhan angkat tangan? Tidak, karena kau pilih jalan sendiri. Bye-bye, saya tunggu di sini ya sampai kau sadar kau balik ya ketemu saya di sini. Tidak. Lalu yang luar biasa dia meninggalkan komunitas. Kau tinggal di sini ya bujang, saya mau masuk. Dia putus, kamu saja gereja, kamu saja. Semua di gereja itu munafik. Bertepuk tangan di gereja habis keluar cita-cita orang munafik. Saya mau. Saudara tahu komunitas itu memang tidak enak. Tapi lebih tidak enak lagi kalau saudara tidak punya komunitas. Amin. Saya cerita dari pagi, mungkin sudah pernah dengar. Ada satu ibu datang sama pastor pendeta. Bapak pendeta, hari inilah hari terakhir saya beribadah. Kenapa? Ini di gereja ini semua terbetul semua. Mulut semua, ini munafik semua. Jadi, pokoknya minggu depan dan sampai selama-lamanya, saya tidak akan ibadah lagi. Oke? Saya boleh kasih tugas terakhir sebelum kamu pensiun dari ibadah. Oh boleh dengan senang hati. Ini ada satu cangkir kopi yang penuh, di bawahnya ada tatakannya. Coba kamu berjalan satu putaran saja keliling jemaat yang lagi beribadah ini dengan upaya dan effort. Jangan satu tetes pun kopi dari cangkir ini meluber keluar atau keluar ya. Oh gampang. Oh dia mau. Begitu tak goyang dia stop, jalan lagi. Tak goyang dia stop. Sebelum tumpah dia stop, jalan. Sampai akhirnya satu putaran berhasil tanpa setetes pun tumpah di atas tatakan atau di atas piring kecil di mana kopi itu ditaruh. Lalu dia tanya, pendeta tanya, kok ada dengar jemaat bicara apa? Tidak, saya tidak dengar. Padahal jemaatnya lagi bicara-bicara nih. Loh kenapa kok tidak? Saya lagi konsentrasi, lagi fokus di sini. Saya setelah ada waktu mau dengar orang bicara-bicara apa. Nah, waktu kau fokus dan konsentrasi buat Tuhan, semua bicara orang tidak akan mengganggu engkau untuk maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Fokus tetap kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yesaya 6 ayat 1, dalam tahun matinya Uzia aku melihat Tuhan. Dalam tahun aku difitnah aku melihat Tuhan. Dalam tahun orang bikin susah saya aku melihat Tuhan. Dalam tahun orang cia saya aku melihat Tuhan. Lihat Tuhan. Stop, lihat yang lain. Karena daripada Tuhan datang pertolongan. Dan kalau Tuhan yang ganti pica-pica, saudara ya. Haleluya. Jadi hari ini saudara-saudara, Elia ini masuk ke padang gurun yang dia buat sendiri. Dia tinggalkan persekutuan. Tuhan kirim malaikat. Elia, makan karena perjalananmu masih jauh. Tuhan kirim berkat buat saudara. Tuhan kirim roti surga buat saudara. Ya, coba F. Saya lupa ini nyanyian rohani nomor berapa, tapi refrennya saja. Roti surga, jadilah makananku. Sama-sama. Jadilah makananku. Kalau roti surga jadi makanan saudara, engkau hidup. Karena firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah jawaban.
Dan kalau saudara makan firman Tuhan, hidup. Saudara boleh kehilangan semuanya, job, pangkat, posisi diambil orang, jangan kehilangan firman Tuhan. Karena kalau kau kehilangan firman Tuhan, kau kehilangan segala-galanya. Tapi kalau kau punya firman Tuhan, yang hilang diganti berlipat kali ganda. Bisa bilang amin. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu Tuhan berkhotbah tentang jangan kamu khawatir dalam Matius pasal 6, ayat 33, Matius 6, ucapkan sama-sama. Tetapi carilah dahulu dan kebenarannya. Ayat 34, jangan kamu khawatir. Jadi ayat ini bicara tentang kekhawatiran ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Lalu mulai dari ayat 25, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting dari makanan dan tubuh ini lebih penting dari pakaian. Amin. Hidup lebih penting dari makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Makanya saya tanya, saudara hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Biar salah benar. Nanti saya yang benarkan saudara ya. Sudah hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Jadi pilih makanan yang mendatangkan kehidupan. Karena kita makan untuk hidup bukan makan untuk mati. Orang yang cari kerajaan Allah, dia akan tahu mana makanan yang mendatangkan kehidupan. Jangan makan yang terlaku. Saya lihat di Facebook tuh kurang ngajar sekali. Itu salah makan dia saudara ya. Makanya bilang kiri kanan jangan salah makan. Karena kita makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Hajar apa saja. Selama hidup makan apa saja. Makanya kau mati. Itu sebabnya Tuhan berkata begini. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan hidup walaupun kamu sudah mati. Semua di sini hidup? Hidup. Kasihnya hidup? Pengampunannya hidup? Belum itu belum bisa Pak. Kalau saya belum pukul dia, belum. Pendeta tuh ngomong enak, mengampuni. Yang rasa saya ini, saya rasa. Emangnya cuma kau yang rasa, Tuhan juga rasa. Karena semua yang kau alami Tuhan turut merasakannya. Dan pembalasan itulah haknya Tuhan. Amin. Kita kalau doa Bapa kami kan kencang. Bapa kami di dalam surga, orang Betawi. Babe gue dalam surga. Enggak apa-apa saudara ya. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Ini paling kencang. Baru dirubah sedikit. Berilah kami pada hari ini makanan kami sepanjang minggu ini. Wah saudara, itu bukan doa Bapa kami, doa Bapa kamu saudara ya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Terbisa. Apalagi dia. Ampunilah seperti Bapamu telah mengampuni kamu. Paulus menulis surat pada jemaat di Kolose, di Efesus. Setiap surat dia bilang ampunilah. Karena Bapa telah lebih dulu mengampuni kamu. Jadi kalau kita nyanyi mengampuni, Tuhan lebih dulu mengampuni. Kita mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni ini? Matius 18. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? Petrus nanya sama Tuhan. Baru dia jawab. 7 kali kah? Orang kalau bertanya kan tunggu dijawab. Tapi kalau orang tanya terus jawab sendiri, berarti dia ingin pendapat atau proposalnya disetujui. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah? Dan dia berharap Tuhan akan mengangkat 2 jempol untuk memberikan apresiasi buat Petrus. Petrus, saya belum temukan orang serohani kau. Seluruh dunia cuma pakai 3, kau pakai 7. Betul kan saudara? Kalau kita mau pukul anak kan pakai angka 3 tuh. Papa hitung sampai 3 ya. Ada di sini yang papa hitung sampai 7? Belum ada saudara ya. Belum. Belum ada. Saya belum pernah dengar. Papa hitung sampai 7 ya. Oh. Kalau toh ada, saudara masih termasuk level Petrus. Iya, nggak apa-apa. Tapi rata-rata 3. Gitu. Di kantor ada SP1, SP2, SP3. Kalau SP7 di Arso saya saudara ya. Dan Petrus akan berharap begini. Tuhan angkat kedua jempol dan bilang begini. Petrus, dari saya pemurid 12, cuma kau yang paling
Yang lain masih 3, kau suruh pakai 7. Ternyata Tuhan bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Coba saudara buat di dalam bentuk kalimat matematika. Ini kan sebetulnya kalimat yang dibuat dalam bentuk angka bisa. 70 kali 7 kali. Bukan sama dengan. Kalau 70 kali 7 sama dengan. Petrus akan jawab 490. Tapi kalau 70 kali 7 kali. Kau tekan di kalkulator. Tidak dapat didefinisikan. 8 terbalik. Itulah yang Tuhan kerjakan. Dia tidak pernah berhenti mengampuni kita. Tuhan terbilang begini. So 490 kali. 491 kolepo. Tidak ada. Oh, ketemu semua habis. Tapi dia mengasihi kita dari kemahakuasaannya. Dari kekayaan kasih karunia-Nya. Dari kelimpahan anugerahnya, dia memberkati kita. Amin. Betapa baik dan betapa sayang Tuhan kepada kita semua. Tidak Petrus, 70 kali 7. Lalu Petrus mungkin masih bingung, maksudnya apa? Mungkin dia belum tanya maksudnya apa, Tuhan sudah kasih perumpamaan. Ada seorang yang berhutang kepada raja 10.000 talenta. 1 talenta itu 34 kilo, kalau 10.000 ya 340 ton. Ya. Dan raja bilang, ayo bayar, ambil anakmu. Dia bilang, aduh tolong raja kasih kesempatan. Karena raja lihat dia tidak mungkin bayar, maka berbelas kasihanlah raja. Dan raja panggil, mendengar, hari ini hutangmu sudah selesai. Saudara, tiap kali saudara datang beribadah dan saudara lihat darah Yesus, saudara perjamuan kudus, semua hutangmu sudah selesai. Semua penyakitmu sudah selesai. Di atas kayu salib berkata, it's finished, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan nyawanya. Dia belum akan mati sampai semua dosamu selesai. It's finished. Jadi Tuhan itu bukan dibunuh. Manusia dibunuh oleh Tuhan, oke. Kalau Tuhan manusia bunuh Tuhan kan gak mungkin, saudara ya. Ia menyerahkan nyawanya, sedangkan orang mati dia bangkitkan kok. Tapi ia menyerahkan nyawanya. Ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Hari ini hutangmu sudah selesai. Aduh kamsia, ban kamsia, thank you Tuhan, terima kasih. Arigato gozaimasu kalau dia orang Jepang ya. Matur nuwun, orang Sunda bilang nuhun gitu. Orang Jawa Tengah bilang suksma, matur suksma gitu kan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, begitu keluar ketemu dengan orang yang hutang cuma 100 dinar. Dia pegang kerahnya, bayar hutangmu. Kasih saya kesempatan, tidak bayar sekarang. Saya belum punya uang. Lalu dia masukkan orang itu ke dalam penjara. Orang anak buah raja lapor, raja orang yang baru bebas 10.000 talenta, kenapa dia? Dia sudah masukkan ke dalam penjara orang yang cuma berhutang 100 dinar. Panggil orang itu, seharusnya kamu juga harus membebaskan orang yang berhutang sedikit kepadamu cuma 100 dinar. Karena hutangmu yang banyak sudah dibebaskan. Algojo, siksa dia. Sudah tahu orang yang tidak mengampuni, makan tak enak, tidur tak nyenyak, tersiksa. Itu algojo yang menyiksa saudara. Tapi hari ini algojo itu sudah tampias karena saudara belajar mengampuni. Amin. Mengampuni, aku memberkati, aku lepaskan berkat. Saudara memberkati, melepaskan berkat, bukan saudara setuju dengan orang itu punya perbuatan buat saudara, tapi saudara sementara mengeluarkan hidup saudara dari penjara sakit hati dan penjara kebencian. Pokoknya saya tidak bisa lupa. Bilang dia kalau saya mati jangan lihat saya pemuka saudara ya. Ada sampai kayak gitu saudara. Tapi saya percaya hari ini saudara punya wajah yang berbeda. Saudara punya wajah kemuliaan. Dan waktu Stefanus dilempar dengan batu dalam Kisah Rasul pasal 7. Dia bukan berdoa, Tuhan balas buat mereka. Tapi dia berdoa, ampunilah mereka dan jangan tanggungkan buat mereka. Wajahnya penuh kemuliaan. Wajahnya seperti malaikat. Amin. Saya ingat ada suami yang bilang sama istri, Mam, kau tuh kalau di gereja malaikat, tapi di rumah meleset. Saya berdoa, wajah saudara di sini akan terbawa sampai kemana-mana dan menular kepada banyak orang. Haleluya. Nah, saudara bisa lihat the power of forgiveness ini membuat berkat-berkat yang luar biasa. Dan Petrus, salah satu rasul yang mengalami aniaya yang luar biasa. Dia hidup dalam berkat yang Tuhan, luar biasa. Kenapa? Karena dia pernah belajar dari gurunya, dari Tuhannya, tentang kuasa mengampuni. The power of forgiveness. Apa yang terjadi?
Elisa mau mati. Dia punya lagu begini, saudara ya. Tuhan ambil aku, sudah tinggal aku sendiri. Saya ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya ingin bertemu dengannya. Ini lagu Elia, sudah. Stres, putus asa, Tuhan ambil sudah saya. Apakah Tuhan jawab doa itu? Tidak. Malah Elia naik hidup-hidup. Tidak selalu doa yang saudara naikkan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan punya jawaban yang jauh lebih baik daripada apa yang saudara minta kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan belum jawab, bilang begini, terima kasih. Karena ada yang lebih baik daripada apa yang saya minta. Dan saya tidak tahu itu apa, tapi saya percaya kepada Tuhan. Haleluya. Serahkan hidupmu dan segala sesuatu. Semua yang kau miliki ada milik Tuhan. Ada orang yang nyanyi F coba ya. Tuhan ambil hidupku, asal jangan dompetku. Tidak mungkin saudara bisa kasih hidup tanpa dompet ikut di dalamnya. Sorry saudara ya. Tapi mari kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan buat menjadi indah. Semua yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan buat menjadi indah. 2 ekor ikan, 5 roti kekurangan, saudara-saudara serahkan buat Tuhan. Tuhan buat menjadi kelimpahan. Tongkat yang biasa dipakai untuk mengusir domba, membimbing domba, diserahkan kepada Tuhan. Tuhan membuat tongkat itu bisa membelah batu keluar air, bisa membelah laut terbelah. Dan tongkat yang sama yang biasa ini, ketika diserahkan dalam tangan Tuhan, menjadi luar biasa. Batu yang sederhana, yang tadinya hanya bisa untuk mengalih-alih binatang. Tapi ketika diserahkan, aku datang dengan nama Tuhan. Maka batu yang sederhana itu, dari 5 batu yang diambil oleh Daud, cuman 1 yang dipakai. Masih ada sisa 4. Saudara tahu Goliat itu semua sudah tertutup. Baju, sirake, topung. Kira-kira di mana ini yang bisa kena? Semua sudah tertutup. Dengarkan, manusia boleh bilang tidak ada celah, tapi Tuhan masih punya jawaban buat saudara. Mungkin ini saya punya analisa saja. Mungkin karena Goliat lihat Daud terlalu kecil, dia ketawa, ketopong tak angkat saudara ya, jadi masuk di sini saudara. Tapi tetap saya tahu itu Tuhan yang arahkan. 1 batu terbenam. Saya tahu waktu dilepaskan, kekuatan Tuhan menyertai batu itu. Waktu saudara melangkah, kekuatan Tuhan menyertai langkah saudara. Waktu Petrus melangkah, kekuatan Tuhan memberikan dia kemampuan untuk berjalan. Waktu saudara melangkah, kekuatan Tuhan menyertai langkah saudara. Dan saudara akan lihat hasilnya jauh lebih hebat daripada saudara punya kekuatan sendiri. Karena bersama dengan Tuhan kita akan mengerjakan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Masuklah ia ke sebuah goa, dikasih makan. Makan lagi, aduh Elia saya bosan urusku, saya tersanggup urusku ini. Manusia paling meraju, manusia paling parah sudah. So habis makan, terlalu berjalan, malah manusia paling tidak. Berhenti berbicara kata-kata negatif buat anak-anakmu. Mulailah berbicara kata-kata berkat. Habis tidur, habis makan Elia tidur lagi. Laki-laki pemalas sekali. Tidak saudara-saudara. Dia bilang, bangunlah makanlah, bangunlah perjalananmu masih jauh. Dia tunjukkan ada perjalanan, bukan dia bicara keadaan yang sekarang. Dia tunjukkan perjalanan yang masih luar biasa. Dan akhirnya Elia bangun berjalan 40 hari 40 malam. Belum pernah saya lihat ada orang 40 hari 40 malam. Ini suplemen yang paling hebat di muka bumi pun tidak pernah bisa bikin orang seperti ini. Tapi dia berjalan 40 hari 40 malam sampailah ia ke gunung ala gunung Horeb. Saya lanjut saya cepat-cepat. Apa yang terjadi sampai di gunung Horeb, masuklah ia sebuah gua. Lalu Tuhan datang kepada Elia. Dalam ayatnya yang ke-9 Tuhan berkata begini kepada Elia. Hei Elia, apa kerjamu di sini? Ya, coba kita lihat. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Gua ini tempat persembunyian. Saudara-saudara, ada gua-gua yang kita buat menghindar masalah, menghindar persoalan. Kita buat
buat goanya bisa nama goa sayang diri, goa sakit hati, kita buat tapi Tuhan datang untuk mengeluarkan kita. Kasih Tuhan datang untuk mengeluarkan kita dari goa-goa yang kita buat hari ini, supaya kita bisa menikmati kemerdekaan yang luar biasa. Kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Maka firman Tuhan, apa kerjamu di sini? Hai Elia, kalau kalimat ini datang buat seseorang, apa kerjamu kamu di sini? Berarti orang itu ditemukan di tempat yang salah, yang tidak seharusnya dia berada. Kalau saudara punya orang kantor bagian admin ada di Pasar Hamadi, saya akan tanya, kau bikin apa di sini? Karena dia ditemukan di tempat yang tidak seharusnya dia berada. Kalau orang marketing ya memang di sana tuh, lagi cari pasar, lagi cari ini, lagi cari pelanggan, ya betul di sana. Tapi kalau orang admin dia pasar di pasar di toko, lo kau bikin apa di sini? Berarti orang itu ditemukan di tempat yang tidak seharusnya dia berada. Nah saudara, dengarkan, banyak kali kita bisa berada di tempat yang tidak seharusnya, tapi Tuhan datang dengan kasih-Nya untuk membawa kita ke tempat yang Tuhan izinkan. Ayatnya yang ke-10, aku bekerja segiat-giatnya, dia kasih keluar di Pukartu semua. Apakah Tuhan tahu dia bekerja? Tahu. Dan kalau Tuhan mau ngomong, kau bisa bekerja giat itu karena saya kasih kau kekuatan. Aku bekerja sedikit, dia tidak sadar Tuhan yang kasih. Ya, semua orang meninggalkan perjanjian, merentukan mezbah dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Kalau kau masih hidup, siapa yang jaga? Nah, saudara lihat di sini, ketika akunya mulai muncul, itu awal kehancuran. Sini aku, ada 3 aku. Tapi mari kita bilang, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau aku masih bisa bekerja segiat-giatnya, semua karena kebaikan Tuhan. Dia kasih keluar, lalu ayat 10, 11. Lalu firman-Nya keluar dan berdiri atas gunung itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan lalu, semua bilang, angin besar dan kuat. Aduh Bapak saya yang saya alami ini angin besar dan kuat, saya perahu semua tenggelam. Dengarkan, Tuhan ada bersama-sama, kau tidak akan mati tenggelam. Kau akan tiba di seberang dengan selamat. Kenapa? Membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Berapa skala Richter nih? Angin ini kecepatan apa nih saudara ya? Saudara pernah lihat ada angin yang bisa belah gunung? Itu ada batu besar di belakang kantor gubernur itu, beberapa orang mesti bakar berhari-hari baru toki. Ini angin saja, batu-batu lebih hebat dari eskavator pun. Itu berapa PSI itu saudara? Tetap kalah. Angin ini bisa belah bukit batu, bisa belah gunung batu. Saudara tahu, kalau angin ini kena Elia, kornet, hancur. Tapi kenapa Elia tidak kena angin? Karena dia berdiri di tempat yang Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan perlindungan yang luar biasa. Sementara angin membelah bukit batu, sementara angin membelah gunung-gunung, memecahkan bukit batu, kau tetap akan tinggal berdiri. Mazmur 91, 1000 rebah di sebelah kiri, berlaksa-laksa sebelah kanan, tapi engkau akan tinggal berdiri. Engkau hanya menonton saja dan melihat pembalasan dari Tuhan. Engkau akan aman. Bisa bilang amin. Karena kita berdiri di tempat yang Tuhan tunjukkan. Saudara, badai yang datang dalam hidup kita, ada Tuhan yang memberikan perlindungan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Akhir kisah ini, Elia pergi melantik Elisa. Ada tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Ternyata Elia belum mati, masih ada rencana yang luar biasa. Sampailah pada 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya tutup di sini. Mereka berjalan dari Gilgal. Semua bilang Gilgal. Gilgal artinya lingkaran. Saya mau berdoa supaya saudara tangkap hal ini. Seburuk apapun keadaan saudara, engkau ada dalam lingkaran anugerah Tuhan. Engkau bisa jatuh, tapi jatuh dalam lingkaran. Apakah engkau bisa terpeleset di dalam batu? Bisa, tapi dia tetap jatuh dalam bahtera, bukan di luar bahtera. Dia tetap jatuh dalam anugerah Tuhan. Semua kita telah dikurung, telah dipagari dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ucapkan sesudah saya dikurung dan dipagari dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, bala sampar tidak akan kena, penyakit menular. Sekarang ini kita dengar akan ada yang jauh lebih hebat lagi dan diperkirakan mulai 1 Desember itu akan dilepaskan. Bill Gates berkata sekarang perang bukan pakai senjata tapi pakai binatang saudara ya. Dan saudara tahu sekarang mereka bisa buat nyamuk yang bisa menjadi wabah. Ada pesawat yang harus terbang, harus balik ke landasan gara-gara nyamuk di dalam pesawat begitu banyak, disemprot pun tidak mati. Dan saudara-saudara mereka sementara, merekayasa hal ini, tapi dengarkan, orang-orang dalam Tuhan akan berdiri dan akan tinggal tetap selama-lamanya. Bisa bilang amin. Saudara-saudara lihat bagaimana COVID yang terjadi kemarin 2019-2020. Orang-orang yang ke gym, saya tidak bilang gym itu salah. Orang-orang yang punya bicep-tricep bagus, dong yang lewat semua. Yang asma, yang batuk-batuk masih hidup sampai hari ini saudara ya.
Amin. Kenapa? Karena Tuhan kasih perlindungan yang luar biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia berikan kita kemenangan. Ayat terakhir, Mazmur 139, kita lihat bagaimana Tuhan menggilgal, artinya lingkaran. Gilgar artinya dikelilingi atau dipagari. Mazmur 139 ayatnya yang kelima, dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku. Kalau di sini mengurung. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Kalau di sini memagari aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Jadi saudara lihat di muka belakang sudah dipagari dengan kasih setia Tuhan. Dan di atas saudara ada tangan yang mendatangkan berkat buat saudara. Tangan Tuhan ada di atas kepala saudara. Tidak ada yang stres, tidak ada yang depresi. Karena tangan Tuhan memberikan kelegaan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia bersama-sama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Percayalah, Immanuel, Allah bersama-sama dengan engkau. Haleluya.